Tes 1, 2. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat hari ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Mari kita sama-sama beribadah. Marilah kita mulai ibadah dengan bernyanyi melalui buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 hingga ayat 3.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 118 ayat 2 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan, yakni hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 699 ayat 1 dan ayat 2. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui BN nomor 23 ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat 7. Marilah kita membaca secara responsoria dan ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia
tidak ada dosa. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan melalui BN nomor 715 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat gereja kita untuk Minggu tanggal 14 April 2024, Minggu Misericordias Domini, dengan topik Cahaya Wajah Tuhan Menyinari Kita. Manang sodang nibohi ni Jehovah manodangi kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2.1 Sermon Parhalado.
Sermon Perhalado pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Rabu tanggal 17 April 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Untuk week 2 di rumah keluarga Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH Inang Boru Sibarani, alamat Jalan Lurah Cimahi. Untuk week 6 di rumah keluarga RH Pangaribuan Inang Boru Lubis, alamat Jalan Kampung Karya Laksana Desa Mekarsari Ngamprah, Gang Kurp Miharja, RT 04 RW 20 Kihapit Timur. Untuk hari Kamis tanggal 18 April 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Untuk week 1 di rumah keluarga Sintua EJ Hutahayan Inang Boru Sibarani, alamat Puri Fajar Blok A2 nomor 2. Untuk week 3 di rumah keluarga Sintua W Simanjuntak Inang L Boru Simatupang, alamat Jalan Kebuncau nomor 4. Untuk week 5 di rumah keluarga Situa JH Hutagaol Inang Boru Pardede, alamat Komplek Permana Indah Jalan Bang Barat 77 Citerep. Untuk week 7 di rumah keluarga Sintua MTH Sirait Inang Boru Y Boru Manik, alamat Komplek Bukit Permata Blok C7 nomor 4 RT 5 RW 05. Di rumah untuk week 9 di rumah keluarga Situa MT Sinaga Inang Boru Sitanggang, alamat Komplek Bumi Pakusarakan 1 Blok B2 nomor 2 RT 03 RW 19 Tani Mulia. Terkhusus untuk week 9 akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 April 2024. Marturia 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2024. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 5.1 Acara pemberangkatan Manang Paborhaton Purnabakti Situa. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purnabakti atau pensiun kepada Sintua P. Pangaribuan Inang Boru Nainggolan week 4. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Ibadah pelepasan Purnabakti sekaligus penyerahan cindramata pada hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. 2. Acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap week semua ruas week 4, pengurus setiap seksi kategorial, dan panitia pembangunan bertempat di gedung sekolah minggu. 5.2 Pertemuan Garing Pembinaan Pengurus Baru. Gereja kita akan mengadakan pertemuan garing pembinaan kepada semua fungsionaris pengurus baru yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin 15 April 2024, waktu mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, tempat gedung sekolah minggu.
Adapun yang akan mengikuti pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. MPA. 2. Ketua Dewan. 3. Ketua Bendahara garing Sekretaris Seksi garing Kategorial. 4. Pengurus Remaja. 5. Pengurus Kepsor. 6. Guru Sekolah Minggu. 7. Badan Audit. 8. Badan Pengurus Gedung Sekolah Minggu. 5.3. Ibadah sore. Berhubung karena peminat yang beribadah sore makin sedikit dan personil yang melayani makin berkurang, maka mulai hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, kebaktian sore ditiadakan. 5.4. Sermon Week, Kategorial dan Pelajar CD. Gereja kita kembali melaksanakan Sermon Week atau kebaktian keluarga, Kategorial dan Pelajar CD. 5.5. Kebaktian Padang Remaja. Dalam rangka perayaan Paskah, Seksi Remaja Gereja kita HKBP Jalan Lurah sedang melaksanakan kebaktian Padang sekaligus serah terima jabatan dengan pengurus remaja yang baru atau makrab dengan tema Have Gives Us the Victory. 1 Korintus 15 ayat 57. Dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu Minggu 13 sampai dengan 14 April 2024. Tempat Villa Istana Bunga, Lembang, didampingi oleh Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH dan Sintua DRS Boru Siahan sebagai Ketua Dewan Koinonia. 5.6. Warta Keuangan. Karena masih dalam suasana libur Lebaran, maka persembahan melalui transfer ke rekening Huria akan diwartakan minggu depan. Undangan Paskah PPD. Gereja kita menerima undangan Paskah PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi yang dilaksanakan pada hari tanggal 15 Kamis 18 April 2024. Waktu mulai pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gedung Istana Kana Kawaluyaan, Bandung. Acara 1. Ibadah Paskah dengan tema Hidup sebagai Alat Kebenarannya. Rom 6 ayat 13. 2. Talkshow dengan topik Know Yourself oleh Ibu Evangelis Dr. Indri Pardede. 3. Pengumuman lomba kontes gereja terbersih se-HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Dimohon kepada seksi paropuan HKBP Jalan Lurah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan sambil kita bernyanyi dari BN nomor 183 mulai ayat 1. Ialah yang
berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Salam. Iya, baik Bapak dan Ibu dan juga saudara kami yang beribadah secara live streaming, kami mengucapkan shalom bagi Anda semuanya dimanapun saudara berada pada saat ini. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita akan membaca secara responsorial. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Jemaat. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Jemaat. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ayat 9 semuanya kita. Dengan tenteram aku Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 33 ayat 5b. Dan yang menjadi topik minggu kita hari ini adalah cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Untuk memulai khotbah pada hari ini, saya mau membuat satu ilustrasi dulu supaya kita cepat memahami isi daripada Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 9 ini. Ada 2 botol minuman yang bersoda. Secara bersamaan, kedua minuman botol yang bersoda ini diguncang-guncang. Lalu setelah itu, salah satu minuman bersoda itu langsung dibuka. Maka minuman botol itu, minuman botol yang pertama muncrat dan tumpah tak karuan.
isinya pun segera kurang dan membasahi sekitarnya. Tapi botol yang kedua didiamkan dulu beberapa saat sampai pada waktu tertentu. Lalu setelah itu dibuka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air dalam botol itu tidak tumpah atau tidak terlihat seperti biasa. Airnya tenang dan tidak ada tekanan sedikit pun. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa maksud daripada ilustrasi ini? Jika kita kaitkan nanti kepada Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Nah saudaraku, tanpa kita sadari memang kita sering mengalami goncangan hidup atau tekanan hidup. Dan dalam keadaan itu juga seringkali kita langsung melampiaskan amarah kita sampai-sampai energi kita terkuras hanya untuk marah-marah sehingga kita pun menjadi berdosa. Itulah yang digambarkan dalam botol minuman bersoda yang pertama pada ilustrasi ini. Dan botol minuman bersoda kedua menggambarkan ketenangan seseorang. Ketenangan kita dalam menghadapi goncangan hidup. Sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru dan dia tidak kehilangan energinya, sebab dia tidak lekas-lekas memberontak dan marah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin kita bisa tenang saat goncangan atau tekanan hidup itu menimpa hidupmu? Hal inilah yang mau disampaikan Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 ini kepada kita. Nah saudara-saudaraku, Mazmur 4 ini ditulis oleh Daud dalam salah satu momen paling menyedihkan dalam kehidupannya. Apa rupanya masalah yang menimpanya? Dalam konteks Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 ini, pergumulan Daud saat itu adalah pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Peristiwa ini bagi Daud tentu seperti pepatah yang sering kita dengar, yaitu bagai makan buah si malakama. Anaknya sendiri yang menusuk bapaknya dari belakang. Memang melihat situasi ini, kondisi daripada Daud pada saat itu sangat sulit dan sangat berat. Dan bolehlah kita katakan dalam istilah sekarang ini yang disebut bahwa bagi Daud maju kena, mundur kena. Begitulah pepatah yang kita pahami pada saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Daud? Ketika Daud mendengar kabar pemberontakan Absalom, Daud tidak langsung bereaksi secara destruktif atau langsung melakukan perlawanan yang merusak
atas kudeta yang dilakukan anaknya Absalom. Dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 15, nanti kita baca di rumah ya. 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 15 ini menyimpulkan dan ini mengatakan bahwa Daud lebih memilih keluar atau melarikan diri dari Yerusalem bersama-sama seisi keluarganya dan bersama-sama dengan pegawainya. Hal itu dilakukannya untuk keselamatan diri dari keluarga Daud dan juga pegawai-pegawai daripada Daud ini. Lalu apakah Daud tidak punya kuasa untuk menumpas pemberontakan ataupun kudeta yang dilakukan oleh Absalom ini? Dia memiliki kuasa. Dia pasti punya kuasa. Namun perlu untuk kita ketahui bahwa menurut ahli psikologi, orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan manusia kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian secara objektif. Nah, sekali lagi saya mengatakan, apakah tadi Daud tidak memiliki kuasa untuk menumpas daripada Absalom ini? Dia punya kuasa kok, dia raja kok. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa? Apa yang tidak bisa dilakukan, misalnya dia pemangku jabatan raja pada saat itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Raja Daud kepada anaknya sendiri. Tetapi menurut ahli psikologi katanya, orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan manusia kehilangan pengendalian diri dan penilaian secara objektif. Tentu Daud menyadari ini. Dan pada masa itu Absalom terlihat dalam dirinya bahwa dia dikuasai oleh kemarahan. Namun dalam situasi ini Daud sungguh menyadari keterbatasannya untuk menyelesaikan masalahnya, dan dalam keadaan itu dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berseru dengan sungguh-sungguh dalam iman, menceritakan semua penderitaannya, menceritakan semua tekanan hidupnya. Tapi tidak juga menjadi orang yang sembarang berkata-kata kepada Tuhan. Karena dia menyadari ketika menyerahkan segala isi hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan orang yang berseru kepadanya. Daud memilih keluar terlebih dahulu dari tempat konflik dan memutuskan untuk memiliki waktu yang istimewa bersama Tuhan agar rasa marah atau rasa kekecewaan dalam kesesakan itu tidak membuat dia menjadi berdosa. Daud sadar betul bahwa ketika datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam doa, cahaya wajah Tuhan menyinari hidupnya sehingga ketenangan ada baginya untuk menyikapi persoalan yang telah terjadi, seperti yang dikatakannya dalam ayat 9. Dengan tenteram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Lalu apa tadi yang diperbuat oleh
si Daud itu, dia berserah, dia berseru kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar lagu rohani sejauh, dia hanya sejauh dua, Amang dan Inang. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, tahu kan? Dia hanya sejauh dua. Bisa, Rosa? Dia hanya sejauh dua. Bila kau rasa kita nyanyikan ya Manginang, mungkin kita sudah hafal lagu ini. Bila kau rasa gelisah hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan jauh darimu. Dia pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya ya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus takkan darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amang dan Ina, saudara yang terkasih, itu yang dilakukan Daud. Dia memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Mungkin dalam pemikiran kita, berapa kilometer sih sebenarnya jarak Tuhan di antara kita? Nggak ada beribu-ribu kilometer, nggak ada beratus-ratus kilometer, nggak ada berpuluh-puluh kilometer, nggak ada berkilo-kilometer. Dia, Tuhan hanya sejauh doa. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud pada firman Tuhan hari ini, bahwa dia berserah kepada Tuhan, bahwa dia percaya bahwa cahaya wajah Tuhan itu menyinari hidupnya, sehingga ada ketenangan bagi dirinya untuk menyikapi persoalan yang sedang terjadi. Nah, tadi saya membacakan di dalam ayat 9 itu ada kata tidur di situ ya. Sebab Daud mengatakan, dengan tenteram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Segera tidur. Nah, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah.
Bila kita masih bisa tidur dengan nyenyak setiap hari, karena dari tahun ke tahun saudara-saudaraku semakin banyak orang yang sulit tidur. Padahal semua makhluk hidup memerlukan tidur. Dan tidur itu harus cukup. Dan Tuhan juga sudah menciptakan manusia untuk tidur sekitar 7 sampai 9 jam. Dan ahli juga mengatakan bahwa kalau dalam kehidupan kita ini kita harus tidur 7 sampai 8 jam dalam satu hari. Mengapa saudara-saudaraku? Karena tidur nyenyak, tidur berkualitas itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Tetapi sebaliknya saudaraku, orang yang mengalami susah tidur, mulai didokon susah tidur, ini disebut dengan modom-modom manuk dalam bahasa Bataknya ya. Modom-modom manuk, atau dalam istilah medisnya atau istilah kesehatannya disebut insomnia ya. Insomnia ya, akan rentan terserang penyakit tubuh. Nah, orang yang kurang tidur akan segera lemas. Orang yang kurang tidur itu akan sulit konsentrasi. Orang yang kurang tidur emosinya menjadi labil, bahkan bisa membawa halusinasinya menjadi terganggu apabila kita kurang tidur. Bahkan orang yang kurang tidur katanya akan mudah terserang penyakit jantung, mudah stres, mudah marah, dan pikirannya menjadi tumpul, dan dia cepat depresi yang sangat meninggi. Karena itu bila Tuhan memberi kita kesempatan untuk tidur, gunakan dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Lalu bagaimana di tengah-tengah permasalahan mungkin yang menimpa kita pada saat ini, bagaimana supaya kita bisa tidur? Kita bisa tidur hanya bila kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan kita, dialah Bapa kita. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang akan dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 ini? Yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita ketika semua persoalan atau guncangan-guncangan hidup menggelisahkan hati dan kita sulit untuk tidur, mari belajar untuk berserah kepada Tuhan. Belajar berserah kepada Tuhan dalam doa. Kita bermohon, sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau tahu. Itu Yeremia 33 ayat 3. Kita mungkin tidak tahu bagaimana menemukan jawaban atas persoalan-persoalan kita. Namun dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kita menemukan jawabannya. Karena cahaya Tuhan menyinari kita dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Kita harus mempercayai Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penolong yang membuat kita mampu bertahan dalam situasi apapun, mampu tenang dalam goncangan dan tekanan hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di segala situasi atau segala keberadaan hidup kita, serahkanlah hidup sepenuhnya kepada Tuhan saja.
Dalam nama Yesus Kristus, cahaya wajah Tuhan akan menyinari saya, menyinari Anda, menyinari kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami pada saat ini, di mana di dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke tangan Tuhan saja. Kami berseru-seru lewat doa karena kami tahu bahwa Engkau adalah cahaya wajah Tuhan yang menyinari kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada acara pemberangkatan Purna Bakti dari Amang Sintua Pangaribuan, Inang Boru Nainggolan dari WEK 4. Biarlah Tuhan acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami mengikuti ibadah 10.30 nantinya bisa mengikuti dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun juga. Kami juga tidak lupa mendoakan acara pertemuan dari pengurus baru di HKBP Cimahi Jalalura yang akan kami adakan esok hari pukul 19. Kiranya pertemuan-pertemuan tersebut dapat memajukan HKBP Cimahi Jalalura ini ke depan, dan biarlah yang sudah ditiktingkan, yang sudah diumumkan pada saat ini, mereka datang Tuhan untuk mengikuti acara pembinaan pengurus baru tersebut. Tidak lupa juga kami mendoakan persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Bu. Apakah itu persembahan ke huriah atau juga persembahan ke pembangunan, ucapan syukur. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan perpuluhan jemaat-Mu, atau juga Tuhan kami mendoakan persembahan-persembahan yang lainnya. Secara khusus juga Tuhan, kami mau berdoa kepada pelunasan pinjaman hutang kami terhadap jemaat-Mu, Pilun Tuhan, di mana pada tahun ini sudah jatuh tempo. Bapa kami yang di surga, kepada siapa lagi kami mengadu kalau tidak kepada Tuhan? Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesadaran kepada seluruh jemaat-Mu supaya kami berpartisipasi dalam pembayaran pinjaman lunak tersebut kepada jemaat-jemaat yang sudah memberikan hatinya untuk perkembangan pembangunan di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit, mungkin sudah sembuh atau mungkin masih dalam tahap pemulihan. Inang Nyonya Tambunan Boru Simatupang, Nyonya Rusel Boru Togatorop, Christian Aritonang. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sembuhkan mereka dari penyakitnya. Dan juga tidak henti-hentinya kami mendoakan Inang Sitompul Boru Sipahutar, Amang Sidabuke Boru Silalahidan, Inang Nyonya Simanung Kalit Boru Sinagam. Kami tidak henti-hentinya mendoakan jemaat-Mu ini Tuhan. Mungkin mereka masih proses pengobatan pada saat ini. Engkau sembuhkan, Engkau cabut Tuhan segala penyakit yang mereka derita pada saat ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami doakan kepadamu. Terlebih kepada jemaat-Mu yang berulang tahun. Ada sekitar 35 orang, dan juga ulang tahun pernikahan. Ada sekitar 2 kepala keluarga.
kiranya Engkau memberikan umur yang panjang kepada mereka. Mereka juga sehat-sehat, dan mereka juga Tuhan Engkau tambahkan berkat-berkat kepada rumah tangga yang merayakan hari pernikahan mereka. Kiranya mereka bersuka cita untuk menjalani pernikahannya dengan baik. Masih banyak lagi Tuhan yang ingin kami doakan. Sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian 720 sambil kita memberikan persembahan kita ke depan. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku ku meradu hanya bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus, gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, selalu tak berkaca, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Ayat 3. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar meniru Tuhanku. Bersinar berselalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Aku mau taat Tuhanku selama hidupku. Di surgamu ku selalu
sendiri. Di mana kapanpun aku ku meradukannya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya.